Di hamparan pasir yang sunyi, di antara angin gurun yang kering dan perut-perut unta yang merintih kelaparan, hiduplah seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang berada. Keledainya kurus, untanya tak mengeluarkan susu, dan anaknya sendiri sering menangis karena lapar. Namun takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan gurun yang keras. Suatu hari, Halimah ikut rombongan wanita penyusu menuju Makkah. Mereka mencari bayi untuk diasuh demi upah dan keberkahan. Semua bayi telah diambil, kecuali seorang anak yatim putra dari Abdullah dan Aminah. Tak ada yang tertarik, karena ia tak memiliki ayah yang bisa menjanjikan imbalan. Namun Halimah, dengan hati yang jujur dan penuh belas kasih, berkata dalam hatinya, "Aku tak ingin pulang dengan tangan kosong." Kemudian ia pun mengambil bayi itu, dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Bayi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak Muhammad kecil berada dalam gendongannya, keajaiban demi keajaiban terjadi. Unta yang sebelumnya kering mulai mengalirkan susu. Keledai yang lemah berjalan paling depan dalam rombongan. Rumah Halimah yang dahulu miskin berubah penuh berkah. Anak-anaknya kenyang, ternaknya gemuk, dan kehidupan mereka dipenuhi ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun yang paling indah bukanlah rezeki, melainkan akhlak. Muhammad kecil tumbuh sebagai anak yang lembut, tenang, jujur, dan bercahaya. Tak pernah menyakiti, tak pernah berteriak, tak pernah membuat Halimah letih. Setiap geraknya menenangkan hati, setiap tatapannya menyejukkan jiwa. Halimah tidak hanya menyusuinya dengan air susu, tetapi juga mencintainya seperti darah dagingnya sendiri. Dan Muhammad kecil membalasnya bukan sekadar dengan senyum anak-anak, tetapi dengan cinta seorang anak sejati. Sayyidah Halimah bukan hanya ibu susuan. Ia adalah bagian dari sejarah kenabian. Ia bukan sekadar pengasuh. Ia adalah wanita yang dipilih Allah untuk menjadi pintu keberkahan bagi keluarga kecilnya dan saksi awal cahaya kenabian. Dan nama Halimah Asadiyah pun abadi bukan karena kekayaan, tetapi karena kehormatan menyusui manusia termulia sepanjang zaman, Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Namun sebelum lanjut, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah subscribe, like, komentar, dan share video ini agar menjadi amal jariah karena ikut mensiarkan kisah-kisah Islam ke seluruh dunia. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju. Mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya, sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi dari satu susunan di sana adalah Abdullah bin Al-Harits, Anisa binti Al-Harits, Hudzafah atau Judzamah binti Al-Harits, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asy-Syaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau, dan Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Sayyidina Hamzah adalah saudara Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Suwaibah dan dari Halimah Asadiyah. Halimah bisa merasakan barakah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kekaguman, sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Sayyidah Halimah pernah berkisah pada suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata,
Itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil menaiki keledai berwarna putih milik kami, dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi, walaupun setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina bobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan, sebab memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku, wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Kemudian sang suami menjawab, "Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barakah bagi kita pada diri anak itu." Sayyidah Halimah melanjutkan penuturannya, "Maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas, padahal sebelum itu kami tak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barakah," kata suamiku pada esok harinya. "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu," kataku. Halimah melanjutkan penuturannya, "Kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, 'Wahai putri Abu Zuhaib, celakalah engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?' Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu," kataku. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zuhaib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barakah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain, bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawa kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Karena kami bisa merasakan barakahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Lalu aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini, tetapi bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah." Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun, yakni hingga peristiwa pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril alaihissalam
yang pada saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membilah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Lalu anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri, kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Sayyidah Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Sayyidah Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yastrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya Muhammad, disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib pun mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Sayyidah Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang itu, sang ibu jatuh sakit dan akhirnya sang ibunda tercinta meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana. Dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali selagi Rasulullah masih anak kecil, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di dipan itu tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini. Dia berkata, "Biarkanlah anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun, lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Di bawah asuhan paman, Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun, beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya tersendiri. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfadah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Makkah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Selagi usia Rasulullah mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Bushra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya
sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Lalu Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Akabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Makkah. Demikianlah pertemuan singkat namun penuh makna antara Nabi Muhammad SAW yang masih belia dengan pendeta Bahira. Di bawah langit Syam yang luas, seorang rahib tua melihat tanda-tanda kenabian yang selama ini ia baca dalam kitab-kitabnya, tanda yang kini nyata di hadapannya. Bahira bukan sekadar melihat seorang anak biasa. Ia melihat cahaya kenabian, tanda di antara kedua pundaknya, dan akhlak yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tahu anak ini kelak akan mengguncang dunia dengan risalah tauhid. Namun pertemuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan besar yang telah Allah tetapkan. Sejak kecil, Allah menjaga Rasul-Nya dari segala bahaya, mempersiapkannya untuk memikul amanah terbesar dalam sejarah manusia. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran akan selalu dikenali oleh hati yang jujur. Bahkan seorang pendeta pun tak mampu mengingkari tanda-tanda yang telah dijanjikan. Dan dari perjalanan dagang yang sederhana itulah, dunia perlahan sedang dipersiapkan untuk menyambut datangnya cahaya terakhir, Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi seluruh alam. Dan begitulah, di tengah hamparan padang pasir yang sunyi, Allah memilih seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad untuk menjadi bagian dari rencana besarnya. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah bukanlah perempuan bangsawan, bukan pula orang berharta, namun dari tangannya yang penuh kasih, Rasulullah SAW kecil, tumbuh dengan limpahan keberkahan. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang begitu dalam. Siapapun yang mendekat kepada Rasulullah SAW dengan cinta dan ketulusan, maka Allah akan limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Nama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mungkin jarang disebut, namun jasanya abadi dalam sejarah Islam. Ia adalah ibu susu yang penuh pengorbanan, yang dengan kasih sayangnya ikut menjaga manusia terbaik sepanjang zaman. Semoga kita pun diberikan hati yang mencintai Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.